Shalom Aleichem, Anda yang dikasihi Tuhan. Selamat datang pada channel Ruang Alkitab Bersuara. Marilah kita siapkan hati untuk pembacaan hari ini. Saudaraku, Injil Matius pasal 5 sampai pasal 7 berisi khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus memberikan banyak pengajaran untuk umatnya, termasuk saudara dan saya. Oleh karena itu, Ruang Alkitab Bersuara akan membaca per perikop sehingga kita dapat memahami apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bacaan hari ini dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai ayat 23 dengan judul perikop Hal Pengajaran yang Sesat. Waspadailah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, pada ajaran yang berikutnya ini, Tuhan Yesus memberikan petunjuk untuk membedakan mana nabi yang sejati dan mana nabi yang palsu. Ayat 15 mengingatkan umat Tuhan untuk mewaspadai nabi palsu. Nabi palsu selalu ada. Nabi palsu adalah bahaya yang tidak boleh diremehkan. Siapapun yang mulai meremehkan bahaya yang ditimbulkan oleh ajaran yang salah sedang membuka pintu untuk penyembahan berhala yang akhirnya membuat Israel dibuang oleh Tuhan. Ajaran palsu menyesatkan umat Tuhan. Mereka adalah umat milik Allah, tetapi menyembah ilah palsu karena tidak mengenal Allah dan firman-Nya. Semua dimulai dengan konsep yang salah tentang siapakah Allah. Konsep ini masuk lalu mulai mengubah seluruh pengenalan yang benar, merusak ibadah yang sejati, dan akhirnya membuat kehidupan umat Tuhan rusak secara moral. Ini semua merupakan satu paket. Tidak ada moralitas yang bisa dipertahankan tanpa adanya pengenalan akan kebenaran Tuhan. Itulah sebabnya iblis sangat senang memasukkan ajaran-ajaran yang rusak, sehingga umat Tuhan gagal mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Siapa yang meremehkan doktrin dan tidak mau berjuang untuk mengenal doktrin yang benar
sedang meremehkan kekuatan ajaran palsu untuk merusak gereja. Di dalam gereja, banyak pengajar-pengajar palsu yang menyamar. Selain ajaran mereka yang tidak konsisten dengan seluruh pengajaran Alkitab, kerusakan hidup mereka perlahan-lahan mulai terbongkar. Dan saudara, ayat 22 dengan spesifik menulis tanda-tanda nabi palsu itu, yaitu memakai nama Tuhan dengan cara yang tidak pernah diterima oleh Tuhan dan melakukan tanda-tanda ajaib yang bukan dari Tuhan. Apakah mujizat masih ada? Tentu. Tetapi apakah benar mujizat yang dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan itu dari Tuhan? Jangan gampang tertipu. Setan pun bisa mengerjakan mujizat. Mari kembali kepada kebenaran Alkitab. Mari buka mata dan buka telinga untuk menyadari keberadaan para nabi palsu itu. Mari kita kembali kepada Tuhan melalui ajaran yang benar. Tetaplah dekat, percaya, dan kenal pada Tuhan. Jangan sampai pada waktu Tuhan nanti, Tuhan akan berkata kepada kita, "Aku tidak mengenal kamu, enyahlah." Amin. Demikianlah pembacaan hari ini. Berkatilah semua orang dengan membagikan channel Ruang Alkitab Bersuara. Selamat mensyukuri hari ini dan menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.